Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Sungguh berbahagia kita boleh mengikuti kebaktian pada hari Minggu ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kebetulan hari ini juga secara internasional kita boleh merayakan Mother's Day. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di depan ini. Tuhan, biarlah kami boleh memuliakan dan terlebih mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, boleh urapi hamba-Mu Michael yang akan membawakan firman. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Dan terlebih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami boleh dibenarkan untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami, sucikan hati kami, biarlah hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh semua mengerti apa yang akan disampaikan. Dan terlebih Tuhan, Kau juga pimpin semua yang melayani di tempat ini, baik pemimpin pujian, baik pemimpin lagu-lagu dan musik. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Maaf, selamat siang. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Maranatha. It's good to see all of you. Pada hari ini kita bisa kembali bersekutu dan berhimpun di dalam kebaktian dengan tema Ibu yang berdoa, A Mother Who Prays, yang akan dibawakan oleh pendeta Michael McDonald Markham. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau, juga kepada semua pelayan-pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan lagu Come Now is the Time to Worship.
yang berikutnya, ku berbahagia. Our next song is Blessed Assurance. Bisa sedikit dangdut temanya, musiknya, Andres. Lagu ini adalah lagu hymn diberikan oleh Fanny
Amin. Lagu yang berikutnya adalah tiada terukur. Kasih Tuhan begitu besar sekali, sama seperti kasih ibu. Ini seperti kasih ibu. Ada terukur besar kasih setia. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh
kasih seorang ibu juga besar sekali, tapi kita selalu bisa belajar apa yang Tuhan sudah berikan contoh. We can always learn from the Lord how to be a better mother, how to be a better parent in our life. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh pendeta Michael Marpao siang ini, ibu yang berdoa, a mother who prays, marilah kita menyanyikan lagu yang terakhir sebelum khotbah. Ku masuk ruang Maha Kudus, I enter the Holy of Holies. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah
merayakan Hari Ibu. Kami bisa merasakan pimpinan dan tuntunanmu di dalam kehidupan semua ibu-ibu, di mana karya besarmu dalam membimbing kami, memberitakan firman-Mu, membesarkan anak-anak, mencintai dan membimbing suami. Kami mengucap syukur Tuhan atas peranan kami Ibu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menguatkan kami, tidak hanya buat ibu-ibu Tuhan, tapi juga buat bapak-bapak dan anak muda semua, supaya kami bisa belajar untuk taat kepada perintah-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Long time no see. Maaf, saya agak sedikit kasual karena pulang dari park. Hari ini Mother's Day, jadi tadi kebaktian gereja kita tadi di park agak sejuk. Jadi sorry for the casual. Amerika. Dingin di luar, kayak di luar negeri. Sebelumnya untuk semua kaum wanita, saya persilakan untuk berdiri. Yang merasa wanita ya. Yang merasa wanita silakan. Yang muda-muda juga nggak apa-apa. Ayo, yang ini. Kalau setengah-setengah gimana ya? Boleh. Oke, bapak-bapak, lihat semuanya. Oh ya, men, gentlemen, you see all these women around you, these beautiful women. Let's give them a round of applause. Berikan tepuk tangan kepada ibu-ibu ini semua. Terima kasih atas semua kerjanya, atas kerja kerasnya, the sacrifices, the labor, the service, the lack of sleep, the womb that they have to sacrifice and gain weight because of us. Bisa pinggangnya, bajunya jadi mekar gara-gara kita. Jadi kita semua mengucap syukur buat ibu-ibu dan semua wanita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. So, kalau Anda bawa kitab Anda, saya mengundang untuk membuka dari buku 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofin dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sun bin seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lainnya bernama Penina. Ada punya 2 istri, jangan diikutin ya. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shiloh. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, bahasa Indonesianya Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi majunya selalu menyakit hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali mereka setelah habis makan dan minum di Shiloh, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini
dan mengingat kepadaku dan tidak melukakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu pada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Amin. Sesudah itu, berkata-katalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Dan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin. Kepanjang ya, ini ceritanya tentang Hana yang tidak bisa punya anak, dan dia datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, ada pendeta namanya Eli. Nah, Eli itu pendeta tapi keluarganya nggak betul. Jadi anaknya banyak berbuat kesalahan, bermain wanita, minum, segala macam. Waktu si Hana datang ke gereja, dia berdoa tuh sambil nangis-nangis, "Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya nggak punya anak, saya sering dicaci maki, saya dipermalukan, nggak punya anak. Kenapa? Salah apa saya, Tuhan? Dosa apa saya, Tuhan? Dosa apa papa saya? Dosa apa oma saya?" Terus si pendetanya ini, si Eli lihat, ini dia berdoanya dalam hati nih. Tapi Eli lihat, ini orang mabuk. Kok dia berdoa tapi nggak bersuara? Si Hana bilang, "Pak, saya nggak mabuk, saya lagi berdoa nih." "Oh gitu ya?" "Iya." "Oke, terjadilah menurut imanmu." Terus Hana tidur sama suaminya. Tuh tidur sama suaminya, bukan sama suami orang ya. Terus setahun kemudian dia punya anak. Begitu ceritanya. Apa yang kita bisa belajar dari ibu-ibu? What can we learn from mothers? I learned from my mom. My mom's still alive. She just turned, ibu saya barusan, papa saya umur 80, mama saya 65 ya. My mom, 75. 75, sorry. Pantas seorang ibu mendapatkan harinya sendiri. Dari sang ibu kita belajar mengantisipasi ketika dia berkata kepada kita, "Tunggu ya sampai papamu pulang." Ada sih gitu nggak? Nggak ditakut lagi. Kita belajar antisipasi. Dari seorang ibu kita belajar tentang logika ketika ibu itu berkata, "Because I said so." Karena aku sudah bilang gitu. Final. Dari ibu kita juga belajar tentang pandangan ke depan ketika ibu memberitahu kepada kita, "Hey, make sure celana dalam kamu bersih ya. Kalau kamu kecelakaan ntar dilihat celana dalam kamu kotor, malu-maluin." Dari ibu kita juga belajar tentang menjadi dewasa ketika ibu berkata, "Kalau kamu nggak makan sayur, kamu nggak tumbuh besar." Ya. Mama saya sering bilang makan bayam. Ya, oh ya,
makan wortel. Saya dulu sering dicekokin wortel karena saya pakai itu stigmatism waktu kecil pas 4 SD. Tiap hari dicekokin wortel, sebenarnya itu dipaksain mau suka nggak suka. Gede nggak pakai kacamata. Setelah saya belajar katanya wortel nggak ada pengaruhnya. Dibohongin saya. Tapi sehat. Terus saya nggak pakai kacamata. Dari ibu kita belajar tentang ironi. Terus saja ketawa. Ntar aku buat kamu nangis. Dari ibu kita belajar tentang stamina. Kamu duduk di situ sampai kamu selesai makan bayam. Dari ibu kita belajar tentang engineering. Kamar kamu tuh kayak kapal pecah. Dari ibu kita belajar tentang lingkaran kehidupan. Aku yang bawa kamu ke bumi ini, aku bisa membawa kamu keluar. Oke? Ibu juga mengajarkan tentang keadilan. Mama saya bilang sama saya, lihat aja ya, suatu saat kamu kalau punya anak, kamu akan tahu perasaan mama. Keadilan. Presiden Roosevelt juga pernah bilang tentang hal ibu. Dia berkata, katanya, jika semua dikatakan, hanya ibu dan ibulah yang merupakan warga negara yang lebih daripada prajurit yang berjuang untuk negaranya. Ibu adalah yang tersukses, yang terhormat, dan yang terbaik, dan mempunyai posisi lebih dari siapapun di dalamnya. Ibu adalah aset utama kehidupan berbangsa. Dia jauh lebih penting dari negarawan, pengusaha, artis, atau ilmuwan sukses. Ibu. Google juga. Di Indonesia, siapa orang terkaya di Indonesia? McDonald. Itu nama tengah saya. Orang terkaya di Indonesia itu Budi Hartono dan Michael Hartono. Ya. Tahu ya? Pernah kenalan. Dia itu pemilik rokok Jarum dan Bank BCA. Orang kedua terkaya di Indonesia adalah Prayogo Pangestu. Itu Raja Petrokimia. Yang orang terkaya di Indonesia nomor 3 itu keluarga Wijaja. Waktu kecil jualan biskuit, di waktu remaja sekarang dia yang punya PT Sinarmas. Orang keempat yang terkaya di Indonesia, Antonius Salim. Pasti tahu. Yang punya BCA. Indomie. Indomie. Indofood. Jadi semua orang ini Chinese Indonesian punya one main thing in common. Mereka tuh punya ibu yang selalu gigih, nggak pernah putus asa untuk memperjuangkan anaknya untuk bisa sukses. Amin. Ya. Biasanya bapak itu sibuk kerja, ya kan, nggak peduli sama keluarga di rumah. Itu. Bapak biasanya sibuk kerja, keluar pagi, pulang malam, sampai di rumah istirahat. Honey, where's the food? When we get home, where's the remote, right? Tetapi ibu itu kerjanya nggak pernah selesai, ya kan? Ibu saya juga gitu. Pagi ngurusin, usaha, anak pulang sekolah, beresin rumah, bantu homework, terus siapin makan. Walaupun ada pembantu kan masih harus diurusin juga. So it never ends, right? Begitu juga dengan orang-orang kaya ini. Saya dengar ceritanya mereka punya ibu yang selalu berusaha supaya anaknya sukses. Bapak peduli. I think that's very biblical. The father's job is to provide, right? The mother's job is to nurture, right? Makanya ayah itu pasangan hidup itu kalau mau kawin pacar these two are young. So that's why men, when we get married, we worry about financial clock, right? Women worry about biological clock, right? So that's accepted, right? Kita makanya seorang suami itu takut kita kawin cukup nggak ya uangnya? Ntar buat bayar apartemen, buat bayar listrik, buat ngidupin keluarga, bayar tong sampah. Kita pedulinya tentang hal itu. Tetapi istri kan, ntar aku
menjadi ibu yang baik nggak ya? Apakah aku bisa menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, membesarkan anak-anakku yang baik? So it's about biological clock. It's about the biology. Women never care. Women cares about, okay, I know my husband will provide, but can I nurture my children? Can I love my husband? Itulah makanya dikatakan Amsal 31:28 dikatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. The position of mother, grandmother are very important. In fact, Timotius itu jadi Kristen gara-gara mamahnya dan omanya. 2 Timotius 1 dikatakan bilang ini. Paulus bilang tentang Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi Timothy itu bisa kenal Tuhan karena mamahnya dan karena omanya, neneknya. It's really important. Really important. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi, mothers, never give up. Jangan pernah putus asa membesarkan anak-anak kamu. You know, be like a mama bears. Be overprotective. It's okay to be overprotective di era ini. Gak ada, there's nothing wrong to be overprotective. Because you don't know what's out there, right? You know, anak saya sebentar lagi mau masuk SMA. It's gonna be, going to high school. I mean, I know being nervous is bad, but I have a little bit of nervous too. You know, banyak hal-hal yang sekarang sudah tidak bisa dikontrol. You know, saya selama ini, saya setuju sama istri saya bilang, oke, anak-anak nggak boleh pegang social media, 0. Jadi selama ini anak saya nggak kenal social media. Jadi pergi ke SMP, orang-orang anak-anak lain udah pada pegang HP, Instagram, dengerin Spotify. Anak saya nggak tahu sama sekali tentang social media. And I'm okay with that. I am okay. Jadi anak ntar pergi ke SMA kan, sekarang saya sama istri saya bilang, wah, anak saya Shalom mau masuk SMA, dia join club, kan, join student body government and decathlon. Jadi mereka harus punya social media, kan harus isi konsen. Dengan ini, you give the permission for your child to have a social media account in order to join the class and the club. Nah, wah, susah juga nih, masa mau dibilang nggak untuk masuk kelas karena nggak dapat social media. So, to be overprotective these days is really important. Really important. Because if not, tugas kita sebagai orang tua, sebagai ibu apalagi, ingin mempunyai anak yang takut sama Tuhan. Exposure tentang dunia itu terlalu berbahaya. Apalagi orang bisa beli minuman keras umur 18. You can only buy liquor when you're 18, right? You can buy gun when you're what? 18? Oh, 21. Okay, 21. Sorry, I don't buy liquor. So you can only buy gun what, 18 or 21? Right? Oh, I don't know. Okay. You can join the military when you're what, 18, right? So you can get a tattoo, bisa dapat tattoo umur berapa? 18, right? Yeah, right? So you can only do all this when you're 18, but you can have access to social media when you're like 10. No. That's not how it works. Jadi istri saya bilang, no social media until I don't know how long. Menurut saya, anak-anak nggak boleh pegang social media sampai mereka benar-benar dewasa. So we have to be overprotective of our children. We don't know what's out there, right? All right. My point number 1 is that iman Hana adalah iman yang bisa melihat ke depan. Hannah had a faith that can see forward.
Hannah was crazy about her future. Having faith, mempunyai iman itu tidak dimulai dengan melihat. To have faith is not, you don't start having faith by being able to see. Right? That's not the prerequisite for you to have faith. Kalau Anda ingin punya iman tetapi harus melihat, nggak jadi-jadi. Ya kan? Kayak Hannah, dia melihat, wah, istri pertama udah punya anak, banyak banget lagi. Sedangkan saya nggak punya anak. Suami saya lebih suka sama istri pertama karena ngasih punya anak, kan gitu kan. Sekarang suami saya kayaknya nggak cinta saya deh karena saya nggak mengasih anak, gitu kan. Nggak datang ke gereja. Di gereja juga pendetanya jahat, anaknya nggak bisa diatur, ya kan. Di gereja orangnya berantem semua, nggak rukun, pemberontak semua. Ngapain ke gereja? Di gereja itu makanannya nggak enak. Orang-orangnya kayak gitu. Then you will never grow in your faith, right? Saya hari ini mau ke gereja ini. Minggu depan saya mau ke gereja itu. Bulan depan saya mau ke gereja itu. When you have no home church, you will never grow, right? Seperti tanaman. Ini kalau tanaman seminggu ditanam, minggu depan diangkat, ditaruh di pot yang lain. Minggu depan diangkat, ditaruh di pot lain. You know what's going to happen with the plant? It's going to die because it has no home, it has no root, it has no foundation, right? Seperti juga Hannah. Hannah nggak bisa nyalain, itu pendetanya anaknya brutal, pornografi, gini-gini, minum-minum. Saya nggak ke gereja, jemaatnya nggak betul. Right? Tuhan, saya nggak percaya, saya udah umur tua, mana mungkin. Biologically, no. Sometimes the things that are happening in your life is not biological, it's spiritual. Hal-hal yang terjadi, hal-hal yang doa-doa yang belum dijawab dalam kehidupan Anda, itu bukan biologikal, spiritual, yang harus diluruskan. Nah, makanya emangnya bukan Tuhan yang menutup rahimnya Hannah? Siapa yang menutup rahimnya Hannah? Tuhan, ya? Kenapa doa Anda belum dijawab? Kan Tuhan yang nggak jawab. Yang ngasih juga Tuhan, kan? All good things come from above. Semua hal yang baik datang dari Tuhan. Ya? Jadi itu bukan masalah biologi kalau tentang doa nggak dijawab. Bukan masalah, pemerintah belum kasih surat-surat buat saya. Siapa bilang? Roma 13. All authority under the heaven, even the government belongs to God. No authority under heaven that is not being given by God. Semua otoritas dari government di Israel, di Palestina, di Amerika, di Indonesia, itu semua diberikan. Mereka punya otoritas karena dari Tuhan. Jadi Hannah melihat, saya nggak peduli kalau gerejanya nggak benar apa enggak. Saya nggak peduli kalau orang mencaci maki saya. Saya mau datang ke gereja dan berdoa. Nah, ini jawabannya. Saya mau berdoa. Walaupun circumstances is against me. Even though my condition seems impossible. Even though the doctors cannot answer the question. Ini adalah iman yang tidak memakai mata. Iman yang nggak putus asa. Iman yang nggak putus asa sama gereja. Iman yang nggak putus asa untuk mengangkat tangan dalam memuji. Walaupun di gereja nggak ada yang angkat tangan. Jangan malu-malu mengangkat tangan ya. Ada yang angkat tangannya dalam kantong. Ada yang angkat tangannya gini. Ada yang angkat tangannya gini. Ada yang angkat apapun tangannya. Ada yang gini. Gimana pun tangannya angkat tangan aja, nggak percaya. Enak. Abis angkat tangan tuh enak, plong. Hannah waktu berdoa dia sampai nangis, sampai kelihatan kayak orang gila. Pernah nggak Anda doa sampai kelihatan kayak orang gila? Ayo, pernah nggak minta sama Tuhan, bener-bener minta sampai nangis, sampai orang pendeta bilang, ini kamu pendeta gini-gini kayak orang gila. Ini pendeta yang salah, cuman melihat luarnya aja, tapi dalamnya benar-benar hancur. Ini adalah proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Hannah. Tuhan bisa kasih anak, tetapi Tuhan mau Hannah melewati proses ini untuk diremukkan, supaya Hannah menjadi yang baru lagi. Nah, ini cara Tuhan bekerja.
Ini cara Tuhan bekerja. Tuhan tuh selalu memberikan proses. Kalau Anda belum diproses sama Tuhan, Anda nggak bisa dipakai. Amin. Benar. Nggak bisa orang yang baru karbitan microwave terus dipakai Tuhan, nggak ada. Semua itu melalui proses pembentukan dalam api pembentukan. Baru dia ajar pakai Tuhan. Baru dia bisa tunduk dan taat sama perintah Tuhan. Saya paling suka kalau saya berdoa di mobil. Mobil dengerin lagu keras-keras gitu. Oh, lagunya enak gitu. Nangis gitu. Stop sign itu orang lihat di kanan, ini kapan orang teriak-teriak di mobil. Batuan sih. Sampai teriaknya enak. Sampai nangis gitu, parkir di mobil, belum masuk rumah masih nyebarin batuan. It's good. Kadang kalau di rumah, anak, then your kids are home and then everything, you can't hide, and then it's like, babe, where are you? Like, oh, okay, honey. Like, sometimes you get interrupted. But when you're in the car, it's like the best way, the best time, the best place to worship God. For me at least, right? Some people may be different. So, don't give up. So ini adalah cara Tuhan untuk membawa Hana ke dalam titik di mana dia benar-benar berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya secara implisit. Menghancurkan usahanya Hana supaya Hana bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam kehancurannya Hana, dia berpaling kepada Tuhan dan mendapatkan penghiburan. Tuhan ingin melakukan hal yang sama kepada Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Jadi, the plan of God is always good. God never have a bad plan. A plan to harm you, a plan to destroy you, no. Rencana Tuhan itu selalu membangun, memberikan kasih karunia, memberikan harta, memberikan martabat, memberikan sukacita, memberikan damai. Itu adalah rencana Tuhan. Mazmur 34:18 mengatakan, apabila orang yang benar berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. The acceptable offering is not your money, it's not your time, it's not your house, it's not your beauty. It is your obedience. That is the acceptable offering unto God. Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Yang tidak Tuhan punyai itu hati kalian. God says to the clouds, move and roll away, and the clouds move. God says to the ocean, waves toss back and fro, and the waves move, toss back and fro. God says to the mountain, rise up, and the mountain rise up. God says to the ground, earthquake. Earthquake happens, God moved the ocean and the rain, and then the flood, the Noah's Ark happened. Everything moved. God told the animal to go inside the ark. All the animals moved in. Tuhan bilang sama manusia, repent. No, God, no, I will not repent. Tuhan bisa melakukan segalanya. Tetapi Tuhan bilang sama manusia untuk bertobat. Hanya manusia yang bilang, no God, no. No, I don't need repentance. You don't exist. Right? Isn't that weird? Everything on this earth obeys God and submit, falls on their knees and cries, holy, 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 to the third degree. It's not love, love, love. It's not kind, kind, kind. It's not obey, obey, obey. No, it's holy, separated, holy, holy, holy. Semuanya bisa tunduk. Tetapi Tuhan bilang sama manusia untuk tunduk. Manusia bisa bilang, no. Learn from Hannah. Ini jawaban, and this is is there any of you who's looking for peace? Ayat 16 katakan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan yang dursilah, karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Lalu jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. She was looking for peace, and she found peace. Dia mencari damai, dan dia mendapatkan damai. Jadi jangan cari yang lainnya deh. Tuhan udah mau datang. Right? God is almost here. Jangan cari rumah yang besar. Jangan cari pekerjaan yang uangnya banyak. Jangan cari,
expensive things. I know things that people don't share anymore. It could be, and your time, how you spend your time on social media is really important. Carilah Tuhan. Give, berikan bebanmu kepada Tuhan. Dan tinggalkanlah bebanmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Jangan lari shopping, jangan lari gosip, jangan lari nonton TV untuk menghilangkan pikiran yang hanya untuk sementara. Tapi datanglah ke dalam doa. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal ini keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan, Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. So, jangan lupa, Tuhan ada di belakang semua hal yang terjadi dalam kehidupan Anda. Tuhanlah yang menutup rahim Hana, dan Dia juga bisa membuka rahim Hana. Dan jangan lupa, ini tidak hanya biological issue, but this is spiritual issue. Ini adalah masalah rohani. Dokter bilang kamu nggak bisa punya anak, tetapi Tuhan bisa bilang yes. Dokter bilang Anda tidak bisa sembuh, Tuhan bilang Anda bisa sembuh. Amin. Harus percaya seperti Hana. Semakin dibilang enggak, semakin percaya. Jangan semakin dibilang enggak, ya udahlah, lari dari kenyataan. No, don't do that. So, percaya dengan iman, tidak dengan mata, tapi dengan langkah, dengan action. In closing, pesan-pesan buat ibu yang ingin membesarkan anaknya. Nah, I know Mother's Day it's kind of hard because it's only directed to women that have children, right? Bagaimana dengan wanita yang punya rahim tapi juga nggak punya anak? Bagaimana dengan wanita yang juga kawin tetapi wanita nggak kawin dan nggak punya anak? Bagaimana dengan wanita yang single? Kan? Apakah Alkitab juga berbicara buat wanita-wanita yang lainnya? Apakah hanya berbicara untuk mothers? No. But let me show you this. Buat wanita tua. Titus 2 ayat 3. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci dan rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. The next one, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. So, apa tugas ibu-ibu di gereja? Apa tugas wanita tua? Mengajarkan dan memimpin wanita-wanita muda. So don't think, older women, you have no ministry in the church. Older women have a ministry that you're supposed to teach the younger women. I don't know who are your younger women now. If you see someone younger next to you, you have to lead her. That's what Paul is saying. Mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi. Dan juga di buku Efesus katanya, hey, istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oh, this is hard, right? Wife, submit to your husband, right? Whenever setiap saya punya, berguyon sama istri saya bilang, wife, the Bible says submit to your husband. Susah buat istri untuk tunduk kepada suami. Amin ya? Amin. Benar nggak? Istri, habis ini suami harus cium istri ya. Susah istri untuk mengikuti perintah Tuhan untuk tunduk sama suaminya kalau suaminya tidak mencerminkan Kristus. Ya kan? Susah. How can a wife submit to the husband if the husband does not reflect Christ's love? So the prerequisite for the wife to submit to the husband is that the husband acts and behaves and talks like Christ, sacrificially,
Seperti Tuhan mati untuk ke gereja, begitu juga suami harus mati untuk istrinya, bukan buat teman di kerjaan, bukan istri tetangga. So, kalau Anda bergaya seperti Tuhan Yesus, kalau Anda hidupnya seperti Tuhan Yesus, istri Anda mau submit sama Anda gampang banget. It's easy for the wife to submit to the husband if the husband acts like Jesus. Banyak sekarang rumah tangga hancur karena suami hidupnya bukan hidup kayak Tuhan Yesus. Makanya istri mengharapkan istri tunduk sama suami, nggak bisa karena suaminya dia sendiri nggak tunduk sama Tuhan Yesus. Ya dong, reciprocal, right? Husband, can I get an amen? It's quiet in here. Ya, kalau Anda suami hidup seperti Tuhan Yesus, mengasihi, rendah hati, istri itu submit, tunduk kepada suami, gampang jadinya. Jadi anak-anak muda melihat para lelaki itu jadi all men are the same. No, it's not the same. Not all men are the same. No. 1 Korintus 15:58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. So never give up. Never give up. The word of God that you sow will never will go in vain. Jadi firman Tuhan yang sudah disebarkan itu tidak akan kembali sia-sia. Jadi kalau ada yang punya masalah keluarga, ibu-ibu, teruslah berbuat baik. Saya ada teman di kerjaan, dua-duanya orang kaya, sekarang lagi bingung gimana caranya supaya uangnya nggak habis waktu cerai. Serius, ada teman di kerjaan, dia bilang, I sleep in the same room now, so just so that my kids doesn't end up like me, right? They can be in the same house, they can be in the same room, but their love is as far as the west is to the east. Right? Banyak orang-orang sekarang nggak cerai gara-gara nggak mau kasih contoh sama anak-anak ya, hanya malu kalau dilihat tetangganya sama gereja, makanya mereka nggak cerai. Tetapi hidup dalam rumah itu udah kayak pisah rumah. So, teman saya cewek, ini dia curhat sama saya bilang, no, teruslah berbuat baik. Oh, nggak bisa dong. Emang saya mau diinjak-injak kayak keset? It's okay. Mungkin sedikit radikal ya. Keep doing good. Kalau kamu berbuat baik itu seperti menaruh batu bara di atas kepala suami kamu. It's like putting a coal of fire on top of his head, and eventually he will see the love of Christ. Don't agitate him. Don't provoke him. Don't make him even angrier by, oh, you want to take this? I'll take this. You want to take that? I'll take that. Oh, you can do that? I can do worse. Ya kan? Biasanya kan kalau makin berantem makin tinggi, apa yang mau dipecahin ya. No, don't do that. In fact, ada rule in our house. Siapa yang minta maaf duluan, dia menang. Kalau siapa yang menang, istri saya. He or she the one apologize first is the winner. So, kalau minta maaf dulu, yang minta maaf itu biasanya menang. Itu yang hatinya lebih dekat sama Tuhan. Dan saya jujur, istri saya lebih banyak menang. So, so you know what I did? Advise her. I told her, keep doing good, keep praying for him. Don't give up. I'll pray for your children. Sometimes, suami saya kalau ini buat saya marah terus, buat saya upset gitu, sengaja dia ngelakuin banyak hal yang dia lakuin sengaja supaya dia buat saya marah. It's okay, just keep praying. Saya bilang, oh, there's a good movie. There's a good movie. It's called The War Room or The Prayer Room. The War. No. Ada film Kristen itu, The War or The Prayer War. Betul ya? Tentang, ya. Ada movie, saya kasih linknya. So keep doing good. Kalau Anda sedang dalam masalah keluarga, keep doing good. And satu advice, keep doing good. Where if you continue to do good, the Bible says that it's like putting a coal of fire on top of his head. So that's the quickest marriage counseling I could have given you right now.
keep doing good just like Christ continue to do good. And lastly, 1 Timotius 2 ayat 9 buat wanita semuanya. Demikianlah juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah dia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Don't post on the Twitter if Michael says no jewelry. Nah, pakai jewelry, tetapi yang normal-normal. Jangan kayak apa tuh yang iya, apa tuh yang lawyer Indonesia yang suka gini-gini. Oh ya, gini-gini tangannya, ngomongnya di dalam tangannya gini-gini. Jangan kayak gitu ya. Pada lama di sini semua nggak tahu Hotman Paris. Jadi the adornment that is best for women is that doing good, right? The adornment that best suited for you is to adorn yourself with doing something good. So, I hope I hit all the check marks. Pesan buat ibu yang tidak punya anak, pesan buat wanita, dan pesan buat wanita muda. Amin ya. Amin. Mari kita berdoa. Kalau bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur. Terima kasih karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami belajar Tuhan. Message tentang bagaimana kita sebagai anak-anak-Mu berperilaku yang memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk selalu beriman, berdoa seperti Hana, walaupun itu melawan natural, melawan kondisi yang alam. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak doa-doa ibu, banyak doa-doa wanita di tempat ini yang sangat secret, sangat private, yang tidak bisa di-share kepada pemimpin-pemimpin gereja, tidak bisa di-share kepada sang suami, tidak bisa di-share kepada anak-anak, tetapi hanya kepada Dikau ya Tuhan. Dengarlah doa-doa kami ya Tuhan, jawab doa-doa kami Tuhan. Kau lihat tangisan kami Tuhan, Kau lihat jeritan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, jawab doa kami Tuhan. Dan seperti kami melihat Tuhan Hana yang bernasar Tuhan, Hana mengembalikan anaknya Samuel kembali kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kalau Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat yang melimpah Tuhan, kami ingin juga memberikan kembali berkat itu kepada Engkau Tuhan, dengan persepuluhan Tuhan, dengan waktu kami Tuhan, dengan kami melayani di gereja Tuhan, dengan waktu kami Tuhan untuk beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat puji syukur kami naikkan kepada Dikau. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama umat-umat di dunia. Marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan semua orang yang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan mengucapkan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun dalam dalam kerajaan kerajaan Allah. pada hari yang ketiga, bangkit pula, dari antara orang mati, naik ke naik ke surga, surga, duduk di di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Roh yang kudus dan am, Istri yang kudus, pengampun dosa, dan kita orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pak Michael yang sudah memberikan firman Tuhan. Kita hari ini bukan saja merayakan Hari Ibu, tetapi juga Hari Kenaikan Tuhan. Ya, tadi sesudah kita berdoa syafaat, kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia dan Tuhan telah naik, dan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus yang bekerja di antara kami ya Tuhan. Tuhan melihat kami semuanya di dalam ruangan ini ya Tuhan, satu persatu. Apakah kami sudah layak disebut sebagai anak Tuhan? Apakah kami sudah layak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kami masih menyimpan banyak dosa-dosa ya Tuhan yang kami simpan? Kebencian ya Tuhan, kami tidak pernah mengampuni sesama kami ya Tuhan, dan kami kurang mengasihi sesama kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak menjadi anak Tuhan. Persatukanlah jemaat Maranatha ya Tuhan, supaya kami bisa lebih indah ya Tuhan di dalam mengembangkan gereja Maranatha Church ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan pengurus yang baru dibentuk ya Tuhan, pengurus yang baru dipilih ya Tuhan, biarlah kiranya masa depan Maranatha ini tidak lepas dari tangan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit ya Tuhan, saudara Robi ya Tuhan, dan Kohandi juga ya Tuhan, yang Tuhan tentu akan menunjukkan mana yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa jawaban kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Happy Mother's Day ya. Happy Mama Day. Sebentar kita akan menyebarkan persembahan. Sebelumnya kita sembah. Belum ada ayat. Ada nyanyian yang mau dimainkan? Silakan. Ya Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga Kau selalu memberikan dan semoga Engkau memberkati dan menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dimanapun dia berada. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang hadir di sini, agar Engkau
terus bersama mereka dan memberikan semua yang mereka lakukan. Berkati juga mereka yang tidak dapat hadir ke kebaktian hari ini. Semoga Engkau memberi mereka kesehatan dan kekuatan untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk berkat yang telah kami terima. Kiranya Kau berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Semoga persamaan kami berikan menjadi berkat bagi gerejamu di sini. Terima kasih ya Bapak. Dengar doa seru kami ya Bapak. Kami mengucapkan syukur dalam nama-Mu. Amin. Shalom, salam damai semua. Welcome back untuk yang sudah lama kelihatan. Ya, sama temannya dan juga Dewi, long time no see. How are you? Ya, senang bisa bertemu dengan Dewi dan teman-teman yang lain juga. Dan pengumuman untuk besok Sabtu jam 5:30 sore kita akan mengadakan anniversary di ruangan patio room di bekas Thai restoran Thai church. Tapi kita juga akan ada banyak pesta hari itu. Ada yang pesan babi guling. Jadi jangan lewatkan, silakan datang. Dan kebaktian anniversary akan bersama Pak Yonas Mulyo. Dan hari Minggu tidak akan ada kebaktian hari Minggu. Hari Pantekosta digabung dengan hari Sabtu anniversary jam 5:30 sore. Dan juga Jumat tidak ada persekutuan doa karena kita juga sibuk ya untuk mempersiapkan besoknya. Mungkin kita bisa berdoa nanti kalau persiapan malam Jumat malam di sini beberapa orang bisa berdoa bersama. Lalu juga dari pemilihan pengurus yang minggu lalu terpilih ketuanya Cik Poni. Mari kita beri bersama Setia dan wakil Andre, lalu bendara Debbie dan Yusuf. Dan seksi-seksinya masih didiskusikan, nanti akan diumumkan dalam waktu dekat. Dan hari Sabtu yang 2 minggu lagi juga kita akan ada celebration of life untuk Elaine, yaitu kakak ipar dari Harry, jam 5 sore di ruangan sana juga. Kita hari ini akan merayakan Hari Ibu, dan setelah blessing kita akan ada game untuk ini, ada hadiahnya, jadi jangan lewatkan. Dan juga ini saya juga beli ini. Karena tulisannya kecil, saudara boleh melihat tentang sisi liturgis. Ya. Kecil banget, saya juga nggak bisa lihat kalau. Okay, so remember next week, Saturday, 5:30 p.m. there will be the anniversary. That will be held in the pavilion, which is right across there. Okay, minggu depan jam 5:30 sore kita bertemu lagi di pavilion. May I ask everyone to stand up now, please? Before we receive the blessing from Pendeta Michael, we will sing our closing song, Maranatha. Marilah kita nyanyikan lagu yang terakhir, Maranatha. Oh
Bapa surga, kami berada dalam ujung kebaktian kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan topangan tangan-Mu selama minggu ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan yang akan kembali untuk bekerja Tuhan. Mungkin setelah hari kebaktian ini selesai atau besok Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bersama kami. Dan kami juga berdoa Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, mencari supaya kami bisa mendapatkan schedule yang baik, supaya kami bisa datang ke gereja, atau mencari pekerjaan yang kedua Tuhan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, buka Tuhan pintu-pintu kesempatan Tuhan. Berkati manajer kami Tuhan, berkati direktur kami Tuhan, berkati supervisor kami Tuhan, berkati HR Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, waktu yang baik, mendapatkan pay yang lebih baik. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, bersama-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang sakit Tuhan. Apapun segala penyakitnya Tuhan, Engkau adalah Allah ilahi yang sanggup menyembuhkan lebih dari apa yang kami sanggup pikirkan Tuhan. Even penyakit yang belum ada namanya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Dari ujung kepala kami Tuhan sampai ujung kaki kami Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan yang Kau curahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan kami menerima Tuhan dengan iman Tuhan, bahwa kami dan saudara-saudara yang kami kasih Tuhan telah sembuh sekarang di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang akan kembali bersekolah Tuhan, atau yang akan ingin kembali bersekolah Tuhan, mempunyai cita-cita Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa kembali bersekolah, dan juga memberkati anak-anak kami Tuhan, supaya kami bisa melihat anak-anak kami bisa berhasil Tuhan, wisuda Tuhan, dan mendapatkan pekerjaan Tuhan yang Engkau telah persiapkan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Hormat, puji, syukur Tuhan kami naikkan seluruhnya kepada Dikar. People of God, face your hearts towards the heaven and receive blessings from the Lord. May the love of God the Father and the perfect finished sacrifice of His Son Jesus Christ on the cross and the fellowship of the Holy Spirit be with you today and forevermore, from day to day, from victories to victories, until you see Him face to face. Biarlah kasih karunia Allah Bapa di surga dan pengorbanan yang sempurna dan selesai di kayu salib, dan persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita semua hari demi hari, dari kemenangan terus kemenangan, sampai kita melihat Dia wajah dengan wajah. Dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.